Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 14 di bulan September 2024 guys. Dan seperti biasa ya, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini, ada kenaikan yang cukup lumayan di 2,8% ya. Diikuti juga untuk Fear and Greed Index ada sedikit kenaikan, meskipun masih di area fear ya, di poin 38 guys. Tapi ini sudah menjadi indikasi ya adanya recovery untuk market yang terjadi pada Bitcoin khususnya ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan yang cukup lumayan di 3,8% ya, sesuai dengan analisa dan prediksi kita yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi selamat yang ngikutin. Dan begitu juga untuk Ethereum juga naik ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin di 3,25%, kemudian disusul oleh BNB di 2,4%, Solana 2,7%, dan juga SRP meskipun tidak terlalu signifikan ya, perubahannya di 1,2%. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini tampaknya cukup bervariasi, tapi sebagian besar di sini itu hijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ini guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin untuk time frame weekly-nya sesuai dengan yang sudah kita prediksi kemarin ya. Jadi tampaknya untuk pola yang terbentuk di sini cukup lumayan valid ya. Jadi kalau kita lihat tampaknya akan lanjut naik dulu, mencoba retest di MA20 weekly ya, di 62.600-an ya setidaknya di situ, dengan target di sekitaran harga $65.000 guys. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti optimisme ataupun sentimen negatif ini ada lagi, bisa aja akan turun lagi ya, meneruskan tren negatifnya guys untuk Bitcoin ini. Tapi ini cukup bagus ya, mengikuti beberapa isu yang berhubungan dengan Federal Reserve ya, yang akan segera meluncurkan ataupun merilis untuk rapat FOMC nanti ya, tentang pemangkasan ataupun apa yang akan diambil oleh Federal Reserve dalam hal suku bunga nanti guys. Apakah akan benar diturunkan di sekitar 25 basis point seperti yang kita sampaikan kemarin, atau akan tetap ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik guys. Jadi untuk sementara kita akan pantau bareng-bareng ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini, nanti kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama kita lansir dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini MicroStrategy ya, membeli lagi guys, borong lagi pada saat kemarin Bitcoin koreksi cukup dalam ya, di sekitar 18.300 Bitcoin tambahan. Nah, di sini jadi meningkatkan total kepemilikan dari MicroStrategy itu menjadi sekitar 244.800 Bitcoin. Wow, keren banget ya. Jadi sekitar 18.300 Bitcoin ditambahkan lagi senilai 1,11 miliar dolar yang didanai melalui penjualan saham kemarin guys. Dan hingga 12 September perusahaan tersebut memiliki sekitar 244.800 Bitcoin yang dibeli dengan total biaya 9,45 miliar dolar. Dan si eksekutifnya ya dari MicroStrategy yaitu si Michael Saylor ini sudah mengumpulkan atau mengumumkan juga ya imbal hasil ataupun reward yang sudah didapatkannya sekitar 17% tahun ini. Dan akuisisi ini dilakukan melalui perjanjian penjualan sebelumnya yang memungkinkan penjualan saham untuk mendanai akumulasi aset digital tersebut guys. Jadi ini cukup menarik ya, kalau kita lihat setiap ada koreksi dari Bitcoin ini menjadi saat dimana MicroStrategy ini serok bawah lagi guys. Jadi kita tidak usah khawatir jika ada penurunan Bitcoin, kita ikutin aja apa yang dilakukan oleh para whales besar ya. Jadi kita akan tahu nanti potensinya seperti apa hanya dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh para big boss atau big money tersebut guys. Oke. Jadi kita akan pantau bareng hari ini, dan apakah ini yang men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin hari ini yang naik di 3%? Kalau menurut saya sih bisa saja, selain juga adanya optimisme di market ya untuk pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve nanti ya. Kemudian selanjutnya guys, kita informasikan dari news BTC untuk Polygons ini mengalami kenaikan ya sekitar 16,6% guys. Ini keren banget. Dimana ini di-trigger oleh Binance yang telah menyelesaikan ya transisi untuk token Matic ke token POL ya atau POL seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Jadi Matic ini akan berubah ke token POL ya, dan tentu saja dengan adanya beberapa upgrade dari token Matic sebelumnya guys. Jadi sekitar Jumat pagi kemarin ya, bursa global Binance telah menyelesaikan migrasi token dari Matic ke POL, dan bursa tersebut telah menyatakan akan mendukung pertukaran token Polygon dengan menghapus semua pasangan perdagangan token Matic ya, dan menangguhkan penyetoran dan penarikan pada tanggal 10 September guys. Dan selain itu ya,
Untuk platform tersebut mengungkapkan akan menambahkan pasangan untuk perdagangan spot Pol pada tanggal 13 September kemarin di jam 10 waktu UTC ya. Dan pasangan tersebut meliputi ada Pol BNB, Pol BRL, Pol BTC, Pol Ethereum dan lain-lain ya, kalian bisa cek sendiri nanti. Dan tentu saja migrasi dari token Polygon pada tanggal 4 September ini menandai titik kritis ya bagi jaringan Polygon yang bertujuan untuk meningkatkan utilitas dan menyelaraskan dengan visi sebagai jaringan agregat blockchain. Dan peningkatan ataupun upgrade ini bertujuan untuk meningkatkan tokenomic platform agar lebih menarik bagi pengguna dan validator. Selain itu ya, untuk token Pol akan berfungsi sebagai token hyperproduktif yang bertindak sebagai token gas dan staking asli di Polygon dan mendukung ekspansi dan keamanan masa depan sebagai jaringan agregat. Setelah menghapus untuk token Matic ya dari daftar ini, Binance akan mengumumkan penyelesaian pertukaran token dengan mendaftarkan token baru Polygon pada hari Jumat. Dan bursa tersebut juga mengungkapkan ya bahwa token Pol akan ditambahkan di Binance Simple Earn, Buy Crypto, dan Binance Convert. Untuk layanan Binance Margin dan Futures juga akan tersedia bagi investor Pol pada tanggal 13 September nanti. Dan sementara itu Binance Auto Invest akan tersedia pada tanggal 16 September pukul 10 ya waktu UTC guys. Dan tentu saja hal ini menimbulkan sentimen positif ya bagi para holders token Matic yang hari ini ya mengalami kenaikan yang cukup lumayan, dimana kenaikannya itu sekitar 17,3% ya ke level 0,4 dolar guys. Jadi kita tunggu aja apakah dengan migrasinya token Matic ke token Pol ini akan memberikan efek positif ya terhadap Polygon khususnya untuk token barunya. Dan ini cukup menarik, dimana tentu saja ya dengan adanya migrasi ini akan ada beberapa upgrade dari token Matic sebelumnya ke token Pol ini ya dengan semua fasilitas yang ditawarkan guys. Jadi nanti kita pantau bareng-bareng untuk efeknya ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Crypto Globe diinformasikan ya bahwa untuk kapitalisasi pasar Bitcoin dari Coinbase ya, yaitu CBBTC ini milik Coinbase yang mencapai 100 juta dolar dalam sehari guys. Jadi untuk informasi aja untuk Coinbase ya, baru-baru ini sudah meluncurkan versi tokenisasi untuk Bitcoin pada Ethereum ya dan jaringan layer 2 base yang diberi nama CBBTC. Kalau mungkin lebih akrabnya kalian menyebutnya Wrap Bitcoin ya, dimana Coinbase Wrap Bitcoin atau CB Bitcoin ini merupakan token ERC20 yang didukung 1:1 oleh Bitcoin yang dimiliki oleh Coinbase. Dan token yang dibungkus atau di wrap ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kepemilikan Bitcoin mereka yang ada dengan berbagai cara dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi guys. Dan untuk kapitalisasi pasarnya ya pada hari pertama itu mencapai 100 juta dolar dengan pasokan yang beredar itu lebih dari 1.700 token guys. Sebagian besar itu ada di jaringan Ethereum. Dimana nanti ya para pengguna itu dapat menyediakan Bitcoin mereka sebagai likuiditasnya ke berbagai protokol DeFi dan menggunakannya sebagai agunan ya atau jaminan untuk meminjam aset kripto lain dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas on-chain yang lebih luas. Di mana token tersebut telah didukung di beberapa platform DeFi terkemuka seperti Aerodrome, Curve, Sky Protocol, Compound, Maple, dan juga AAV guys. Sementara token tersebut pertama kali menerima dukungan dari berbagai pakar industri karena dapat ditukarkan ya di Coinbase untuk Bitcoin, yang berarti pengguna tidak perlu menggunakan kumpulan perdagangan likuiditas rendah ya untuk menukar Bitcoin tokenisasi mereka. Yang lain mengkritik proyek tersebut guys. Dan menurut Luke Youngblood, kontributor Moonwheel DeFi, Bitcoin retail senilai lebih dari 20 miliar dolar dan Bitcoin institusional senilai 200 miliar dolar ini dapat bebas masuk ya ke on-chain dan digunakan di base sebagai hasil dari peluncuran tersebut guys. Namun pengguna lain mengatakan bahwa Coinbase dapat membekukan dan memasukkan alamat yang bertransaksi dengan CBBTC langsung melalui kontrak pintar. Sementara BitGo sebagai perusahaan di balik proyek Bitcoin tokenisasi terkemuka Wrap Bitcoin tidak dapat membekukan dan memasukkan alamat yang bertransaksi dengan Wrap Bitcoin atau WBTC ya ke dalam daftar hitam guys. Kemudian pendiri Tron yaitu Justin Sun juga mengkritik mata uang kripto tersebut ya dengan menunjuk pada kurangnya audit proof of reserve dan potensi intervensi pemerintah terhadapnya dengan menyebutnya sebagai BTC Bank Sentral guys. Jadi memang masih banyak kontroversi ya dengan adanya CBBTC ini dari Coinbase ya, karena memang Coinbase ini cukup dekat ya dengan pemerintahan sehingga banyak pihak juga yang agak sedikit skeptis dengan adanya CBBTC ini guys. Tapi tidak menutup kemungkinan ya aset ini juga akan berkembang nantinya ya, mungkin juga akan bisa bersaing dengan Wrap Bitcoin dengan perolehannya ya untuk kapitalisasi pasarnya yang mencapai
sampai 100 juta dolar dalam sehari ini cukup potensial banget guys ke depannya. Jadi nanti kita akan pantau bareng-bareng dan kita akan update lagi guys. Kemudian untuk yang terakhir ya, mungkin buat teman-teman semua yang menggarap project Hamster Combat ini sudah diinformasikan akan segera di listing ya di Binance, dan ada pembaruan pasokan untuk token HMSTR yang merupakan token natif ya dari Hamster Combat ini sebelum adanya airdrop nanti ya. Jadi buat teman-teman semua yang dari kemarin sudah menunggu ya untuk airdropnya dari Hamster Combat ini, yang sempat kemarin itu diisukan tidak jadi guys karena adanya beberapa masalah, dan syukurnya sekarang masih bisa dikerjakan dan juga masih ada waktu ya untuk mengumpulkan poinnya ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan airdrop di dalamnya guys. Seperti yang diinformasikan dari bitcoin.com guys, di mana Hamster Combat sebagai salah satu game Web3 tersukses di dunia ya, telah mengumumkan bahwa Binance akan mendaftarkan token HMSTR miliknya dan akan memasukkan proyek tersebut sebagai bagian inisiatif ke-58 dari struktur launch pool miliknya. Dan tim dari Hamster Combat juga menyatakan bahwa Hamster akan memiliki total pasukan 100 miliar token, bukan 10 miliar token ya seperti yang diumumkan sebelumnya, dengan 3 miliar didistribusikan kepada para pemegang saham Binance guys. Jadi di sini Binance sebagai bursa kripto terbesar ya telah melaporkan bahwa mereka akan memasukkan token HMSTR sebagai inisiatif ke-58 dalam platform Launchpad yang memungkinkan penggunanya memperoleh token HMSTR ya dengan mengunci token BNB mereka dan juga FDUSD. Nah, periode penguncian akan dimulai pada 19 September nanti dan akan berakhir pada 26 September untuk hari airdropnya ya. Dan perdagangan juga akan dimulai pada hari itu dengan Binance mengklaim bahwa mereka akan menjadi platform pertama yang mendaftarkan token HMSTR ini guys. Jadi ini kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa mendapatkan token HMSTR secara gratis ya, hanya dengan melakukan kuncian atau lock ya, istilahnya staking lah ya untuk token BNB kalian atau token FDUSD. Jadi kalian hanya menghold aja intinya kayak gitu. Nah, nanti pada tanggal 19 September sampai tanggal 26 September nanti kalian akan mendapatkan alokasi untuk token HMSTR sesuai dengan alokasi BNB atau FDUSD kalian yang telah kalian staking di situ guys. Jadi ya seperti biasa ya, kalian melakukan atau mengikuti launch pool di Binance di project-project sebelumnya guys. Jadi seperti itu ya. Dan sebelumnya ya untuk tim Hamster Combat juga telah mengumumkan bahwa beberapa bursa termasuk Bybit, OKX, Bitfinex dan juga Bitget ini telah bermitra ya dengan project tersebut untuk mendaftarkan token HMSTR di platform mereka guys. Dan setelah itu ya, tim tersebut akan melaporkan bahwa HMSTR akan memiliki total pasokan di 100 miliar token, bukan di 10 miliar seperti yang telah diumumkan sebelumnya. Yang 3 miliarnya itu akan dialokasikan untuk pengguna Binance yang berpartisipasi dalam inisiatif Launchpad atau launch poolnya guys. Jadi kita tunggu aja guys untuk airdrop dari HMSTR atau Hamster Combat ini guys, karena kalau kita lihat memang ini cukup fenomenal juga ya setelah Notcoin kemarin, kemudian ada Dox, bahkan sebelum Dox ini sudah ada Hamster Combat ini. Jadi ini cukup lumayan menarik karena dari followernya aja kalau kalian dilihat ya di Twitternya itu sekitar 13 juta follower guys untuk project ini. Jadi secara komunitas ini cukup besar sekali guys, dan bisa saja suatu hari nanti untuk project dari Hamster Combat ini akan menyusul ya seperti project-project sebelumnya, seperti contohnya Shiba Inu atau project lainnya guys. Dan bisa saja nanti suatu hari nanti ya project Hamster Combat ini akan berkembang, akan punya walletnya sendiri ataupun mungkin akan membangun blockchainnya sendiri dan lain-lain. Ini tidak menutup kemungkinan ya dengan adanya atau potensi komunitas yang ada saat ini guys. Jadi kita tunggu aja untuk update-nya, dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah menggarap project ini beberapa bulan yang lalu ya, sehingga sekarang sudah mendapatkan poin yang cukup besar, dan kita harapkan bareng-bareng semoga akan mendapatkan JP ya dari airdrop tersebut guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.